ini. Dan juga secara pribadi dari saya, selamat buat Pak Ketua sudah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau, yang sekaligus juga kita ketahui beliau adalah Ketua Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Sanggau. Juga secara pribadi saya ucapkan juga di forum ini selamat buat Wakil Ketua, yaitu Lai Wilson Silalahi sebagai perwakilan rakyat juga untuk provinsi. Nah, artinya Pemuda Batak Bersatu mewakili banyak rakyat, ya. Kalau beliau adalah se-Kabupaten Sanggau, Lai Wilson 2 kabupaten. Nah, ini suatu kehormatan juga bagi PBB dan nilai plus tambahan dari PBB buat kita. Maksud saya bahwa pengurus dari Pemuda Batak Bersatu juga menjadi pejabat publik lewat partai politik, dan kita tahu ya artinya bahwa anggota DPRD ya selevel dengan bupati, selevel dengan gubernur di dalam jabatan-jabatan mereka. Nah, kita bersyukur. Mari kita kembali, saya katakan, bangkit semangat di organisasi Pemuda Batak Bersatu ini, sekalipun bersifat sosial murni. Maka juga akan saya laporkan hasil daripada kegiatan Rakornas Pemuda Batak Bersatu sedunia. Tidak sendiri saya waktu itu dari Kabupaten Sanggau, namun adalah didampingi oleh Ketua PAC Kapuas. Nah, saya ucapkan terima kasih buat beliau yang bersedia untuk mendampingi saya. Sebab memang dari DPP menghubungi bahwa wajib dari setiap DPC itu minimal ASB yang hadir dalam Rakornas PBB sedunia. Namun saya sudah konfirmasi langsung dengan Pak Ketua, ya memang di detik-detik terakhir sebenarnya ini ya kami bisa berangkat, karena banyak hal juga untuk mengikuti acara Rakornas ini. Artinya tidak ada budget yang tersedia dari panitia pelaksana, namun harus dari pribadi-pribadi. Namun puji Tuhan, Pak Ketua kasih semangat buat kami, beliau juga memberi spot buat kami. Demikian juga Ibu Bendahara juga dikasih spot buat kami, dan juga Amang Hasan Basaribu juga berkontribusi yang cukup besar supaya kami bisa ikut kegiatan itu. Nah, maka hasil daripada kegiatan itu, saudaraku, rekan-rekan juang Pemuda Batak Bersatu yang membakar kembali semangat kami, yang juga saya sampaikan api yang sama dari sana ke tempat ini, agar kita tetap memiliki, tadi saya katakan, semangat dan berkomitmen solid. Sebab memang kalau dipikir organisasi yang bersifat sosial ini hanya satu-satunya di dunia yang murni bersifat sosial. Semua organisasi yang lain ada backingannya, ada donaturnya, ada segala macam. Tetapi PBB murni adalah sosial. Ya, saya kagum di situ ya. Dari kita untuk kita. Artinya gotong royong, solidaritas. Kita juga mendengar belakangan ini, terakhir ini, bagaimana gerakan-gerakan daripada Pemuda Batak Bersatu ketika intoleransi di Bekasi oleh seorang oknum pegawai negeri, ya. Tapi PBB langsung bergerak, itu tanpa dikomando, namun panggilan hati langsung mereka berkumpul untuk orasi damai. Belakangan juga terakhir adalah
Di Sumatera Utara, kalau rekan-rekan juga mengikuti di media sosial, maaf juga yang menghina Tuhan Yesus lewat TikTokan, langsung bergerak rekan-rekan juang pemuda Batak Bersatu. Nah, setelah itu saya dengar daripada teman-teman yang bukan orang Batak, PBB menjadi satu organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia ini. Termasuk para pendeta, mereka teleponin saya, luar biasa PBB, organisasi keagamaan saja enggak turun ke lapangan untuk membela suatu keyakinan daripada kita yang beragama di Indonesia ini. Namun PBB lah yang maju, PBB lah yang bersuara, PBB lah yang saya katakan berjuang. Nah, itu sebabnya yang saya ingat pesan terakhir daripada Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, supaya kita sampai ke tingkat bawah, jangan berkecil hati ketika kita langsung terlibat di dalam aksi sosial nyata. Sebab banyak orang-orang kaya, bahkan ada kesaksian daripada Pak Ketum, seorang jenderal langsung turun ke lapangan bersihkan got-got, tidak mengingat pangkatnya demi PBB. Ada orang kaya namanya Marudu Sibarani Sori, raja minyak dari Papua. Ya, dia salah satu juga yang membantu PBB di Indonesia ini. Dia juga bergerak langsung ikut serta. Nah, artinya dari situ saya menyimak perkataan-perkataan daripada Pak Ketua itu, saya terharu. Panggilan ini tidak sembarangan. Ini panggilan sangat besar tanggung jawabnya, sangat besar hatinya. Karena nggak gampang untuk organisasi yang bersifat murni tadi saya katakan, yaitu sosial murni. Nah, ini beberapa contoh orang-orang yang beruang, khususnya orang-orang Batak juga langsung ambil aksi nyata di lapangan. Mereka turun ke lapangan, bahkan mengangkat peti mati. Bahkan mereka pergi ke rumah-rumah sakit, membela, membantu rekan-rekan kita. Sampai akhirnya Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina maksud saya, yang menjadi duta besar Italia sekarang, yaitu Bapak Girsang. Ya, dia berkata apa di forum itu? Hai, maaf, saya harus sampaikan apa yang saya ingat yang dia katakan. Sebenarnya di Indonesia ini banyak orang-orang Batak yang kaya raya, tapi tidak bisa dirasa. Wih, apa artinya tidak bisa dirasa? Nah, ini menggugah hati. Memang ketika disampaikan itu, kenapa tidak bisa dirasa orang Batak yang kaya raya ini? Artinya mereka masa bodoh. Mau mati, maaf, mau mati, matilah. Mau apa kamu, biarinlah. Tapi ketika disampaikan itu oleh Bapak Girsang yang menjadi duta besar, dia katakan apa? Kita harus berubah cara konsep kita. Kita harus berubah pikiran kita. Kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk kita bisa kaya, bisa kita menjadi pejabat, bisa kita menjadi orang lah di negeri ini, itu adalah berkat Tuhan buat kita. Maka yang pertama yang digagas dia adalah, yang menjadi pekerjaan pertama dia setelah pergi ke Roma menjadi duta besar, dia akan kumpulkan orang Batak. Dia akan jumlahkan dulu, dihitung semua orang Batak, dia akan kumpulkan supaya orang-orang Batak diprioritaskan untuk bekerja di kedutaan ini. Nah, artinya apa? Nah, inilah rasa itu bagi orang Batak. Bahkan kita juga bahas kenapa zaman-zaman dulu orang-orang Batak ketemu sesama orang Batak, oh luar biasa. Karena apa? Makuling mudar itu, ya, makuling mudar itu. Tapi kenapa belakangan ini itu tidak muncul lagi? Itu tidak terasa lagi, ya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Ketua Umum supaya PBB, ya, saya kira menggerakkan hati kita kembali, menyemangati kita kembali
khususnya sesama orang Batak, supaya kita bisa peduli satu dengan yang lain. Ya kadang memang kelihatannya sepertinya hina mengangkat peti mati ya. Saya lakukan itu setiap ada yang meninggal dunia. Saya harus dengan Amang Saragi seringkali ya kita harus turun ke lapangan sampai ke pemakaman dia terakhir, kita dampingi, kita angkat. Nah, dan memang banyak PBB melakukan itu di berbagai daerah, dan justru itulah PBB sangat dihormati oleh khususnya orang Batak dan juga Indonesia ya. Nah, itu sebabnya sekali lagi hasil pertemuan kami di Rakornas, saya tandakan juga semangat kembali, bangkit kembali. Maaf, jangan kita merasa kecil hati atau gengsi untuk melakukan tindakan nyata buat khususnya sesama kita orang Batak dan pada umumnya ya orang-orang kita Indonesia. Nah, inilah inti dalam pertemuan kita di Rakornas kemarin ya. Saya sekali lagi dibakar kembali dan ada pembicara-pembicara yang bersifat tokoh nasional yang membicarakan bagaimana PBB ini, seperti apa PBB ini sejak berdirinya PBB ini sampai seterusnya ya. Nanti bisa ditambahkan oleh rekan juang juga Amang Peri Sianturi hasil daripada pertemuan kita untuk supaya kembali semangat kita dibakar ya. Lalu ada salah satu motivator marga apa itu Mas? Yang motivator itu yang menjadi pembicara waktu kita Rakornas itu, masih ingat Gultom ya? Iya, Marga Gultom. Nah, iya Marga Gultom. Ya, dia katakan apa? Dia motivator, tokoh nasional juga, khususnya orang Batak. Ya, memang PBB ini unik. Sekali lagi saya katakan, PBB ini unik, tidak ada organisasi seperti ini di dunia ini. Sangat unik. Karena memang itu dia. Gotong royong, ada rasa, ada suatu suatu tindakan nyata. Nah, sekali lagi hasil inilah yang bisa kami sampaikan, dan kemudian juga di bulan Maret nanti tahun 2025 ada pertemuan lagi, dan itu hasil rapat kita, sehingga setiap per DPC itu harus ada yang mewakili nanti dalam pemilihan ketua umum ya. Jadi setiap DPC dalam rapat itu ada membawa minimal 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Nah, di dalam rapat ini juga saya sampaikan itu bahwa itu menjadi suatu keharusan, suatu kewajiban di dalam organisasi kita ini, mengingat organisasi ini sekali lagi adalah dilandasi panggilan hati, sehingga kita juga bisa bersama-sama mengikuti acara itu. Dari seluruh DPD hadir ya, waktu itu 38 provinsi bisa hadir ya. Ada 3 kalau tidak salah provinsi yang tidak hadir ya. Dari 38 provinsi hadir, dari DPC juga, bahkan sampai karena semangatnya mereka ada yang dari ranting-ranting pun datang. Artinya dari ranting itu sudah tingkat desa ya, dari tingkat desa bisa hadir di acara itu. Nah, ini semangatnya luar biasa. Sampai hari ini ketika kita sudah ketemu, saya dengan Pak Peri Sianturi ya, ketemu banyak orang, berjumpa dengan banyak orang. Ada di Bali, Marga Sinaga, dia dokter juga ya, dia banyak saran, banyak masukan juga kepada kita untuk kegiatan PBB yang mereka lakukan begitu luar biasa. Mereka sampai sudah mengundang yang bersifat internasional ya, kalau mereka melakukan kegiatan PBB itu di Bali, Marga Sinaga. Ada juga contoh-contoh di Sumatera, di Palembang, bahkan di Bengkulu. Ya, saya kira semua lah bergerak. Dari Papua juga bisa ikut, dari Papua, biaya dari Papua untuk
ke Jakarta itu satu orang pesawatnya bisa kurang lebih 4 juta satu orang, baru datang, baru berangkat maksud saya, untuk pulang lagi. Tapi kok bisa mereka datang? Nah, ini suatu semangat ya. Saya kira kedepannya kita juga mari bangkit. Dan dari DPD sendiri juga ada beberapa orang yang mewakili, dari DPC Kuburaya juga ikut, dari DPC Kabupaten apa namanya lagi nih, Ketapang juga ikut. Nah, itu yang menjadi hasil kegiatan kita selama 2 hari di Bekasi dalam rangka Rakornas Pemuda Batak Bersatu Sedunia. Saya bisa minta kepada rekan juang Amang Ferisaturi bisa menambahkan semangat itu. Silakan Amang. Terima kasih, saya rasa sudah cukup banyak, tapi ada tambahan. Karena kita mengikuti Rakornas kemarin, yang saya lihat di situ adalah suatu kekompakan. Suatu kekompakan PBB itu memang saya salut. Yang tidak kenal, begitu kita turun dari mobil langsung mereka sambut. Jadi kalau menurut pemikiran saya dari desa ini ke ibu kota, kok ramah benar gitu. Jadi yang saya maksud itu di PBB ini suatu kebanggaan, ada toleransinya itu, solidaritas. Makanya di situ benarlah slogan PBB, satu rasa dan satu jiwa. Itu yang saya kutip paling intinya. Kalau memang pejabat-pejabat seperti tokoh-tokoh nasional, memang saya bangga juga. Mereka itu mempunyai suatu pandangan yang bisa membanggakan orang Batak. Termasuk tadi profesor itu yang Menjadi duta besar. Yang duta besar itu suatu pemikiran yang membuat kita tidak merasa terhina atau terhadap sebagai orang kita bawahan. Dia bilang, begitu kalian datang ke rumah saya, siapapun Anda, bagaimanapun, saya akan ladeni, bukan karena saya profesor. Itu jiwa Batak saya. Itu yang saya kutip dari dia sebagai orang Batak. Dan kedua, dengan dasar itu intinya kita yang di daerah ini, ya mari kita saling berpangku, saling menolong, saling mensupport. Jangan ada rasa egois, karena orang Batak itu egonya tinggi. Gandiho, Gandiawa. Itu makanya itu dibahas sampai hotel itu apa sebenarnya, kosong, elak, teal, itu udah dibahas mereka. Di PBB jangan sampai ada. Banyak ormas Batak yang sekarang, yang Batak elit segala macam itu tidak akan langgeng katanya. Benar juga. Jadi PBB ini yang harus kita pegang. Seperti kita di Kabupaten Sanggau, yang mana sudah ada tokoh-tokoh yang kita di PBB macam Pak Ketua Dewan sama Wakil Ketua Dewan. Jangan lagi ke depan ini berkurang, maunya kita tambah. Itu prinsipnya. Siapa lagi yang mau kita dukung nanti ke depan? Jangan asal ada merasa masa lagi dia duduk ngapain gitu. Dia enak-enak. Jangan ada pemikiran begitu. Karena apa? Di Bonani Pasoli itu sudah terjadi mulai ini mendukung pada apa dia orang Bataknya gitu. Nah, jadi ngapain jadi pemimpin kita orang lain kalau tidak ada? Nah ini prinsipnya. Itu yang saya kutip di PBB. Bukan masalah saya ke Jakarta, ke Bekasi naik pesawat, bukan. Iya, kalau naik pesawat mungkin karena kesini pun saya naik kapal. Gitu. Jadi yang saya masuk itu pada rekan juang PBB, itu yang saya kutip selama saya ikut Rakornas itu. Bukan karena bertemu dengan artis abangnya Yudika, bukan. Lihat alangkah bahagianya saya bertemu dengan saudara-saudara seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ini satu kebanggaan, satu sama lain saling menyapa. Nggak ada rasa sombong. Mereka pakai setelan jas apapun enggak, horas sama horas, malah apa. Sama yang dari Lampung saya ingat itu. Ada bos dari Lampung itu, mereka naik mobil Fortune berapa orang. Kebanggaan saya dari hotel mereka jemput. Begitu diantar tunggu lah, tahu saya perusahaan Grab, dijemput sama supir. Itu salah satunya solidaritas macam satu rasa itu. Enak benar PBB ini. Jadi ini langsung kebanggaan PBB. Saya pun bangga di Kabupaten Sanggau ini jadi PBB, apalagi saya jadi pengurus. Kan? Biarpun di PAC saya bangga.
Tapi jangan lagi di kabupaten, tetaplah ketua. Karena impesnya lebih banyak ke kita gitu. Apalagi beliau udah duduk, ini yang kita harapkan, ini yang kita jaga. Kenapa ada sekarang ormas kawal Gibran katanya? Kenapa nggak kawal PBB? Nah ini sama saya, kawal PBB sampai kemana? Nah ini, jadi itulah untuk rekan-rekan juga di sini. Ke depan 5 tahun ke depan siapa yang kita dudukkan atau wakil bupati atau bupati menambah anggota dewan. Inilah PBB kan. Kita orang Batak itu cermat loh, cerdas, bisa mempengaruhi orang gitu. Macam lain di sini. Kalau hanya 50 orang dipengaruhi untuk PBB bisa menjadi PBB. Saya jamin tahun depan siapa yang dari sosok macam dari Teraju 15 orang nggak ada yang duduk. Kenapa nggak bisa? Pertanyaan ini kan gitu. Apakah kita kurang support? Apakah kita kurang bergaul di sana? Nggak mungkin. Orang Batak itu bergaulannya sangat tinggi. Masuk semua ya. Masuk semua ke segala elemen, bahkan manuver ke bawah pun, apalagi ke atas kan. Nah ini yang saya banggakan dari waktu saya mengikuti dulu Rakornas itu. Jadi terima kasih kepada yang support, kawan-kawan juga semua PBB Kabupaten Sanggau, termasuk Donatur, ketua yang baik itu, termasuk Dewan Kehormatan. Nah, ini semoga Tuhan memberikan kita kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki, pekerjaan kita diberkati di depan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita semua.